Part 5. Hamil tanpa cinta. Semenjak kejadian malam itu, Diva lebih sering menyendiri dengan wajah murung. Ia tetap tidak terima dengan perbuatan Henry. Ia juga jarang menghubungi Haris. Ia selalu berusaha menghindar kalau laki-laki itu menelponnya. Ia tidak sanggup berbicara dengan Haris karena dirinya merasa sudah kotor dan tidak pantas lagi untuk lelaki itu. Ia juga merasa sudah ternoda, sebab tidak mampu mempertahankan kesucian yang seharusnya ia serahkan kepada Haris. Diva tiba-tiba merasa mual. Ia pun segera berlari ke kamar mandi. Kenapa aku mual? Ia menatap dirinya di cermin. Akhir-akhir ini nafsu makanku juga berkurang. Aku juga sering merasa lemas, seperti kurang darah. Pertanda apa ini? Ia bermonolog sambil melihat cermin. Aku baru ingat, sudah hampir 2 bulan tidak datang bulan. Tidak, ia pun pingsan mengingat dirinya yang telah terlambat datang bulan. Bi Inah terkejut mendengar suara keras dari dalam kamar mandi. Ia langsung mengetuk pintunya. Ibu, saya mendengar suara keras dari dalam. Ibu masih di dalam? Tanya Bi Inah sambil sesekali mengetuk pintu kamar mandi. Akan tetapi, tidak ada sahutan dari dalam. Bi Inah bingung dan panik. Ia heran karena tidak ada jawaban. Ia mulai curiga, lalu mencoba membuka pintu kamar mandi. Ia kaget karena pintunya masih terkunci dari dalam. Wanita itu langsung berlari ke ruang kerja Henry. Anu Pak, Ibu. Bi Inah makin panik karena memikirkan istri majikannya yang masih berada di kamar mandi, tetapi tidak memberikan sahutan saat dipanggil. Anu apa Bi? Ibu kenapa? Tanya Henry dengan panik juga. Itu Pak, Ibu ada di kamar mandi. Tadi saya dengar ada suara keras dari dalam. Saya ketuk pintu sambil memanggil Ibu, tapi tidak ada jawaban. Bi Inah memberikan penjelasan. Tanpa pikir panjang, Henry langsung berlari menuju kamar mandi. Fah, kamu di dalam? Buka pintunya. Henry menggedor-gedor pintu kamar mandi. Tetapi ia tidak mendengar sahutan sama sekali dari dalam. Ia sangat panik dan takut kalau Diva pingsan lagi seperti dulu. Ia langsung mendorong pintunya dan ternyata dugaannya benar. Diva dalam keadaan terlentang. Ya Allah Diva, teriak Henry karena kaget melihat keadaan istrinya. Ia segera mengangkat tubuh Diva lalu membawanya ke kamar, kemudian merebahkannya ke tempat tidur. Bi Inah, Henry berteriak memanggil asisten rumah tangganya. Iya Pak, sahut Bi Inah, lalu memasuki kamar majikannya. Tolong telepon Dokter Imran Bi, perintah Henry kepada Bi Inah. Dokter Imran merupakan dokter keluarga Henry. Henry berusaha menggosok-gosok kedua telapak tangan Diva dan memberikan napas buatan, tetapi berakhir sia-sia. Wanita itu masih tetap belum sadar. Sabar ya sayang, sebentar lagi Dokter Imran datang. 10 menit kemudian, Dokter Imran pun tiba dan langsung menuju kamar. Tolong periksa Diva dok, tadi dia pingsan di dalam kamar mandi. Henry menjabat tangan Dokter Imran. Iya Hen. Dokter Imran segera memeriksa kondisi Diva. Diva kenapa dok? Tanya Henry setelah Dokter Imran memeriksa Diva. Ia panik dan penasaran. Diva gak apa-apa kok, mungkin karena kecapean aja. Dokter itu menjelaskan kondisi Diva sambil senyum-senyum simpul. Kenapa dokter senyum? Saya benar-benar panik dok. Henry heran melihat senyum Dokter Imran. Selamat ya. Dokter Imran mengulurkan tangannya kepada Henry. Selamat untuk apa dok? Diva belum siuman, tapi dokter malah ngucapin selamat. Henry tidak mengerti dengan maksud Dokter Imran. Diva gak apa-apa Hen, sebentar lagi pasti bangun. Jangan panik gitu dong. Selamat ya, kamu akan menjadi seorang ayah. Penjelasan Dokter Imran membuat Henry tidak mampu berkata-kata. Ia terdiam sejenak dan hampir mengeluarkan air mata bahagia. Yang benar dok, dokter tahu juga tentang kehamilan? Tanya Henry, masih belum percaya dan kaget. Iya benarlah, masa saya bohong Hen? Kamu lupa kalau istri saya dokter kandungan. Dokter Imran sangat mengerti dengan rasa belum percaya Henry.
Maaf dok, saya sampai lupa. Alhamdulillah ya Allah. Henry mengucap syukur menyadari dirinya akan menjadi seorang ayah. Bi Inah yang mendengar percakapan Henry dan Dr. Imran dari tadi ikut merasakan kebahagiaan. Ia juga bersyukur dan mengucapkan selamat kepada Henry. Alhamdulillah, selamat ya Pak. Bi Inah dengan wajah semeringah turut gembira mendengar berita bahagia tersebut. Terima kasih Bi, balas Henry. Oh ya Bi, tolong antar Dr. Imran ke depan, titah Henry kepada Bi Inah setelah Dr. Imran selesai menjelaskan keadaan Diva. Baik Pak, balas Bi Inah. Terima kasih ya dok. Henry merangkul Dr. Imran. Sama-sama Hen, balas Dr. Imran lalu melepaskan pelukan, kemudian keluar kamar. Henry masih belum percaya sepenuhnya kalau buah hati yang ia harapkan selama ini ada di dalam rahim Diva. Ia tidak henti-henti menatap wajah istrinya itu. Ia ingin mencium dan memeluk Diva, tetapi niat itu ia urungkan, mengingat wanita itu tidak pernah menerima dirinya sebagai suami. Tiba-tiba Diva terbangun. Henry terkejut mendengar rintihan istrinya itu. Kepalaku pusing banget. Diva memegang kepalanya dan berusaha untuk duduk. Pelan-pelan sayang. Henry membantunya duduk. Ia tidak sadar kalau dirinya memanggil Diva dengan sebutan sayang. Sejak kapan kamu berani memanggilku dengan sebutan itu? Tamparan hangat dari Diva mendarat di pipi kiri Henry. Au, rintih Henry kesakitan. Akan tetapi, tamparan itu tidak berarti apa-apa bagi Henry. Ia bahkan tidak peduli walau ditampar berkali-kali. Ia sangat bahagia karena saat ini ada anaknya di dalam rahim Diva. Ia tetap tersenyum dan tidak menghiraukan tamparan dari istrinya. Kenapa kamu senyum? Kenapa aku mual lagi? Diva masih sangat heran dengan mual yang ia rasakan. Ia berusaha berdiri dan berniat ke kamar mandi. Tetapi Henry dengan sigap langsung memapahnya. Jangan sentuh aku. Pergi sana. Aku bisa sendiri. Diva membentak Henry lalu menepiskan tangannya. Aku harus tetap membantumu ke kamar mandi. Aku gak mau kamu kenapa-kenapa. Diva makin tidak mengerti dengan sikap Henry. Aku udah bilang, aku bisa sendiri. Diva tetap menolak dipapa Henry ke kamar mandi. Tanpa pikir panjang, Henry langsung menggendong Diva hingga membuat wanita itu makin kesal. Ia meronta-ronta minta turun. Mereka hampir terjatuh. Astagfirullah. Kita hampir jatuh sayang. Bagaimana kalau tadi kamu jatuh? Kamu gak kasihan dengan anak kita? Henry spontan mengeluarkan kalimat yang membuat Diva seperti terkena pukulan kepalan tangan yang sangat kuat. Kamu bilang apa? Tanya Diva ingin mendengar kejelasan kalimat yang Henry ucapkan. Kamu hamil sayang. Kamu mengandung anakku. Anak kita. Diva hampir pingsan lagi mendengar penuturan yang keluar dari mulut Henry. Tetapi laki-laki itu langsung menangkap tubuh istrinya lalu membawa kembali ke tempat tidur. Aku gak percaya. Ini gak mungkin. Diva menangis sambil memukul-mukul perutnya. Aku mohon, jangan sakiti anak kita. Dia gak bersalah. Kalau kamu mau marah, pukul aku aja. Aku pasti terima. Henry berusaha memegang tangan Diva supaya tidak memukul perutnya lagi. Diva makin tidak berdaya setelah mengetahui kehamilannya. Kini ia mengandung anak Henry, laki-laki yang sangat ia benci dan ia anggap telah menghancurkan masa depannya. Diva masih belum mampu menerima kenyataan. Selama ini ia selalu bermimpi mengandung anak Haris, laki-laki yang sangat ia cintai. Ia tidak tahu lagi harus berbuat apa karena benih Henry kini ada dalam rahimnya. Apakah Diva akan menerima Henry sebagai suaminya?